Atau di sekolah, atau ada yang lain mungkin udah jadi materi pembelajaran yang sudah paten begitu ya, mulai dari prosedurnya, kemudian tujuan belajarnya. Oke, dari pertanyaan itu nanti kita akan lihat gimana sih sebenarnya bermain balok itu untuk anak-anak kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bermain balok dapat mengembangkan kemampuan berhitung anak? Saya mau dengar dong, Ibu Bapak. Setuju nggak sih dengan statement ini? Bisa mengembangkan kemampuan berhitung. Setuju dari Bapak Iqbal. Dapat, Ibu Marhana. Setuju, Pak Ahmad. Setuju. Oke, mostly semuanya mengatakan setuju kalau bermain balok dapat mengembangkan kemampuan berhitung, gitu ya. Wah, berarti penting dong ya ngajarin main balok karena di kita regulasi pendidikannya saat masuk di SD itu kayaknya hitung-hitungan itu udah jadi hal yang momok begitu ya. Oke, kalau setuju saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bermain balok dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak? Coba. Bapak Ibu rasa bisa nggak ya? Dapat, setuju. Oke, dapat. Bahasa tubuh, bahasa anak, Pak. Artinya berkembangnya bahasa mereka tuh jadi banyak kosakatanya, dapat bahasa sosial anak. Oh iya, nggak apa-apa Pak Iqbal. Dapat. Oke, mostly semuanya mengatakan dapat. Misalnya dalam mengenal warna, bentuk. Terima kasih Ibu Dewi. Luar biasa penjelasannya jadi lebih makin panjang. Dapat ya, berarti main balok bisa mengembangkan bahasa. Tadi sudah bisa mengembangkan berhitung, sekarang mengembangkan bahasa. Sangat bisa mengembangkan bahasa anak karena mereka bisa bercerita apa yang mereka buat. Luar biasa. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bermain balok dapat menstimulus anak memecahkan suatu masalah? Coba saya mau dengar lagi Ibu Bapak, silakan. Bisa nggak ya dengan bermain balok tuh mengasah kemampuan memecahkan masalah atau problem solving gitu ya yang kita bisa dapat, bisa, iya bisa. Oke. Baik, kalau semuanya sudah setuju dengan itu semua dan mengatakan bisa mengembangkan kemampuan itu, lalu bagaimana caranya? Bermain baloknya gimana? Terus balok seperti apa yang digunakan? Kemudian sudahkah permainan yang Anda sampaikan tuh merujuk kepada kemampuan belajar anak yang kita harapkan tadi? Contohnya berhitung begitu. Nanti di akhir sesi webinar ini saya pengen banget kali ini tuh kita lebih banyak sharing gitu ya, apa yang terjadi di sekolah Bapak atau Ibu, apakah benar dengan semua kemampuan anak tadi itu terjadi saat permainan balok itu berlangsung. Oke. Baik, karena ini adalah Key to Learning Curriculum, di dalam Key to Learning Curriculum itu ada satu modul yang namanya construction, ya, yang kalau kita sebut jadinya permainan balok atau sentra balok. Di definisi construction itu sendiri adalah develop mathematical and goal directed behavior, mengembangkan kemampuan matematika dan tujuan kebiasaan anak yang behaviornya itu tingkah lakunya itu goal directed, gitu ya. Tujuannya itu jelas. Gitu. Children analyze the structure of object, plan, explain their plan, and execute them using wooden modular building blocks. Jadi kalau di Key to Learning sudah jelas kalau misalnya nanti di permainan baloknya untuk ini semua, menganalisa objeknya, tujuannya, menjelaskan tujuannya, dan mengeksekusi itu semua. Oke, kenapa bermain balok atau construction itu penting?
Salah satu karakteristik terpenting dari orang dewasa yang sukses adalah bahwa mereka melihat diri mereka sebagai arsitek kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan saja, tetapi mampu menetapkan tujuan sendiri. Jadi bukan karena ikut-ikutan, gitu ya. Membuat rencana yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan tersebut dan melaksanakan rencana tersebut. Program konstruksi ini bertujuan untuk mendorong perilaku yang diarahkan pada tujuan dan untuk membantu anak-anak menguasai impulsif mereka. Nah, ini pertanyaan yang tadi, balok seperti apa yang digunakan? Sudahkah balok-balok yang tersedia di sekolah-sekolah Anda itu sudah merujuk atau akan memenuhi kemampuan-kemampuan anak yang tadi kita pengen capai, gitu ya? Nah, kalau di Key to Learning Curriculum sendiri itu, saya sebagai guru PAUD saat itu melihatnya inilah yang namanya benar-benar goal directed. Kemudian plan-nya, tujuannya itu udah terarah, benar. Kenapa balok ini ada, ukurannya sekian, kemudian panjangnya sekian, itu sudah ada plan ke depan. Nah, kalau di Key to Learning ada berikut ini. Yang pertama itu adalah large half cube, kemudian ada cube atau kubus, kemudian ada cuboid. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia cuboid itu disebutnya apa. Kemudian ada quarter cube, kemudian ada half cube. Untuk lebih itunya nanti saya akan perlihatkan ke Ibu Bapak langsung. Jadi ini kalau di Key to Learning itu ada kubus. Kubus itu seperti ini ya. Udah pasti semuanya sering melihat balok yang satu ini. Kemudian ada large half cube. Dia besar tapi setengah dari kubus. Kemudian tadi ada cuboid. Nah, cuboid itu yang seperti ini. Saya nggak tahu kalau di kita balok ini namanya apa. Tapi ini kalau di Key to Learning disebutnya cuboid. Lalu ada quarter cube. Quarter cube itu artinya seperempat kubus. Berarti dari cube yang ini tadi, ini dibagi jadi 4. Gitu. Lalu ada half cube. Berarti setengah kubus tadi, yaitu ini. Oke. Lanjut, balok selanjutnya ada prism. Ada yang small, medium, and big. Small prism, medium prism, and big prism. Kemudian ada cylinder. Silindernya ada yang large cylinder, kemudian cylinder. Terus yang kecilnya itu bukan small, tapi dia sebutnya thin cylinder. Lalu ada half-nya, setengahnya. Setengah dari cylinder dan setengah dari large half cylinder. Lanjut, kemudian ada long board, kemudian ada short board, kemudian ada brick. Ada arch, thin board, and cone. Nah, hanya itu balok-balok yang digunakan di Key to Learning. Dan semua bentuk ini dan semua ukuran ini itu ada tujuannya, ada plan-nya untuk memenuhi kemampuan-kemampuan anak yang tadi kita sudah tanyakan di awal. Oke, saya akan lanjut. Hari ini kita akan bahas 6 hal ya. 6 hal yang anak bisa pelajari dari permainan balok. Yang pertama itu meningkatkan rentang perhatian, fokus, spend attention. Anak-anak gigih untuk menciptakan sesuatu yang mereka miliki dengan tujuan tertentu. Mereka ingin membangun menara tertinggi yang pernah mereka bangun, atau mereka ingin membuat jalan yang apabila mobil yang mereka punya bisa jalan di atasnya. Hal ini menyebabkan anak usia dini mendorong batas konsentrasi mereka dan meningkatkan rentang perhatian mereka secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Betul, tadi Ibu siapa yang sempat bilang kalau misalnya mereka akan lebih leluasa bercerita apa yang sedang mereka buat. Saat proses pembuatannya itu adalah spend attention anak. Rentang perhatian anak menjadi lebih panjang ketika mereka bermain balok. Saya akan kasih satu contoh video saat saya mengaplikasikan Key to Learning ke Kinan dan temannya.
Oke. Oh, sorry. Ya, baik. Itu salah satu contoh yang saya ambil cuplikannya video saat saya mengenalkan nama-nama kubus, nama-nama balok, sorry. Jadi mungkin nih ya, yang saya ketahui, jadi bedanya sentra balok yang ada di kita sama yang Kito Learning pakai, mereka sudah tetapkan nama-namanya, nanti fungsinya untuk apa, dan itu dikenalkan dulu semua namanya sebelum mereka membuat sesuatu. Dan di situ anak-anak increasing, menambah span attention-nya mereka. Tapi saya menerapkan yang namanya external mediator, media-media luar, media-media tambahan yang saya pakai untuk menambah fokusnya anak, atensinya anak ke saya. Begitulah mengefektifkan belajar bermain balok saat itu yang saya terapkan. Oke, lalu yang kedua yaitu adalah motor skill. Ketika anak-anak maju melalui berbagai tahap permainan balok, mereka mengembangkan motorik halus dan keterampilan motorik kasar mereka saat mereka bergerak dan memanipulasi balok. Motorik kasar mengacu pada otot-otot besar yang bertanggung jawab untuk gerakan besar, dan motorik halus mengacu pada gerakan kecil, jari, dan tangan. Mengembangkan otot-otot ini penting bagi anak-anak untuk dapat melakukan tugas sehari-hari dan akhirnya memiliki kontrol otot untuk menulis di sekolah. Oke, saya akan perlihatkan gambar pertama. Di situ Kinan melatih motorik halusnya dengan meletakkan balok berdampingan, tetapi saya meminta dia untuk melakukan ini untuk memastikan kalau balok-balok itu adalah presisi. Itu dia sedang melatih motorik halusnya untuk mengontrol jari dan tangan dia untuk meletakkan balok-balok itu secara presisi. Kemudian ini juga dia akan mengubah posisi small prism, itu adalah balok yang dipakai adalah small prism, mengubah posisi small prism yang tadinya laying down on the land, on the table gitu ya. Kemudian dirubah posisinya, dan itu memerlukan motorik halus yang sedang diasahnya dia. Kemudian ini juga Kinan paying attention, betul-betul memperhatikan posisi dan cara meletakkan balok itu
dengan lurus gitu ya, dengan amat presisi, dan itu kontrol yang sedang dia gunakan adalah terhaus tadi juga. Kemudian ini. Baik, selanjutnya saya akan cepat aja karena nanti di akhir saya pengen banget sesi ini tuh lebih banyak sharingnya. Yang ketiga, yaitu adalah konsep sains. Banyak konsep sains awal dikembangkan melalui permainan konstruksi. Anak-anak belajar tentang gravitasi, berat badan, stabilitas, dan keseimbangan saat mereka membangun dan mengeksplorasi. Dengan belajar melalui cause and effects, sebab dan akibat, anak-anak menemukan sifat-sifat objek dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Saya akan tampilkan satu video berkaitan dengan konsep sains. Alright, Kinando there, are you ready? Okay, today, you guys talk about the words and football. Oh, are you staying late at night? All right, go there. I need that's your inspector glasses. Help whether what design or not, but if you haven't built anything yet, just say so. All right? Okay. Build around, like I told you before. When you build a power system, power of system, you check the freedom like that. Balikkan lagi kan? So freedom, not Kita kan? Enggak, sudah baca. and what about a freedom? Okay, in here. A line. If a line straight down like this, vertical. Can you put your hands like this? That's vertical. Okay. Vertical. 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 What? And if you make a line. Horizontal. Okay, horizontal. So if you hand like this here, then this is vertical, horizontal. Okay, what is this? This horizontal. Alright. Now we are going to build a tower of brick and of support. Let's build the set. The brick first is vertical. Vertical. Put the brick vertically, standing up. Standing. Standing. Put the brick standing like this. Vertical. Yes. We build tower with the brick vertical. Oh, easily, it's easily too. Oh yes, this is vertical. Take it forward. Oh, you're not good. Sorry, please. What about football? You build tower with football. In vertical. Vertical. Vertical.
more. Yeah. Good. Can you look for okay, go there? Again, go there under the table. One of you put yeah. You have to put your inspector glasses over. Everything has to Ambil. Ini yang punya ya yang hammer. Have to put everything to sight. Very good. Now, can you compare again, please? This field is let's compare. Now, can we build the power of rain? All right, let's put your boys back here again. Sliding down. Then you make a tower. Come on. Again, some more bricks. Is it stable or not? What do you think? Which one do you need more? Higher. Lower. So, do you need more? Which one do you need more? How many? Well done. Is it same now? Is it same now? Well done. Is it stable now, your tower? Stable. So, what's the conclusion, Kinan? Yeah. Kinan, mommy asking you. Listen, please. Listen, please. Which one is easier for you to build a tower? Using brick or using cubewall? Brick. How? Which way? Is it easier to brick horizontally or vertically? Right? Is it horizontal or vertical now? Horizontal. So which one easier? Build the tower vertically or horizontally? Using brick like this, vertically or horizontally? Build the tower vertically like this. What happened? Well, it's not stable. Oh yeah. Thank you, Ki. Oke, baik. Itu dia video sorry. Ini beberapa fotonya waktu dia sedang membuat yang tower yang tadi. Sebelumnya, sebelum saya lanjut lagi, suara saya masih putus-putus atau enggak ya, Ibu Bapak? Jelas sih, Bu. Jelas, ya? jelas. Jelas. Oke, thank you. Saya lanjut ya. Yang keempat, dari bermain balok, anak akan belajar matematika dan konsep angka. Anak-anak belajar konsep matematika awal sejak usia dini sebelum mereka mulai secara resmi mempelajari keterampilan. Salah satu kegiatan terbaik untuk mempelajari keterampilan ini adalah bermain balok atau permainan konstruksi. Yang kita tadi di awal sudah sama-sama setujui kalau dengan bermain balok kemampuan ini akan berkembang, gitu ya. Saat membangun,
membangun balok maksudnya, anak-anak mengembangkan banyak konsep dasar. Di dalam permainan balok atau construction yang di Kito Learning sebut, anak juga mengembangkan pemahaman nilai satu objek, dua objek, dan lain-lain. Balok memberikan kesempatan tak terbatas untuk belajar tentang nilai dan angka, membandingkan ukuran, dan panjang. Kemudian, anak-anak belajar apa artinya membutuhkan satu balok lagi agar sesuai dengan menara. Mengapa satu bangunan lebih tinggi dari yang lain? Bagaimana mengambil balok dari konstruksi atau menambahkan balok untuk membuat jalan lebih panjang? Melalui permainan balok, anak-anak belajar tentang konsep angka, pengukuran, dan geometri tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya permainan konstruksi sangat bermanfaat bagi anak-anak prasekolah. Angka adalah hubungan antara ide atau unit kuantifikasi atau ukuran dan objek atau apa yang diukur. Misalnya jumlah hal dalam satu kelompok tergantung pada unit pengukuran Anda atau satuan ukuran. Anak usia dini mengembangkan korespondensi antara jumlah yang kita hitung dan apapun yang ingin kita ukur. Saya akan tampilkan videonya berkaitan dengan konsep matematika dan juga angka. Mungkin yang sebelumnya udah pernah ikutan webinar saya, udah pernah lihat video ini. Okay, look at this. Kinan, I'll give you one, what is this? Longboard. What is this? Shortboard. Okay. And then I give you some, what is that? Now, listen to me. Okay. King, pay attention to the brick. How many bricks placed and on this shortboard? All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now, can you find me a shortboard? 9, 10. Can you lift me a shortboard? Yes? All right, put it in the middle, hold it. Move it away, move it aside, okay? Pay attention to your shortboard. Alright, good. All right, what is this? One more time. What is this, Kinan? One more time. Kinan. What is this? Kinan, what is this? Okay. Do you think how many bricks will fit end to end with this shortboard? Let's put it on top of the shortboard. Let's find how many bricks will fit on a shortboard. How many bricks? Now go and get the long. Again. Now. Okay. Good. Now, what is this again? One more time. Longboard. Again, how many bricks do you think will fit end to end on the longboard? How many bricks do you have? 1, 2, 3. So, what about longboard? How many bricks do you need will fit end to end? How many bricks is that? How many bricks? Okay, therefore,
one day. One, two, three, four. Right. One day, John, Michael, and Jack, they are but his mom is dead of we're gonna start. All right, Tina, listen. Are you ready to listen? Okay. Bob has long words to do. Long words. Michael has short words to do with that. And Jack has bricks to build the path to do. All right. So I'm gonna give you two long words. Ready? For the ball to pass from this house. Pass it. Right. How many long words? What about Michael? Michael, I'll give you the things that you need to remember. But Michael has just a teacher. Three. One more. What? One more. Shortboard. You need one shortboard more? So you build the path on the two shortboard. It's shorter than two longboards. Yeah? You thinking of? What are you thinking of? Yeah. Make the path with three shortboards. So two shortboards are shorter than two longboards. Oops. Sorry. But now, Jack, he, well, has two longboards. Michael, at first, he has two longboards or two shortboards, but it's not enough to do. One more. Yes. So that's right. One, two. What about One, two, three. yes? Three what?
do you think? What do you think? Is it enough for Jack to build the platform with his bricks? One more. Okay, I can do one more. How many more bricks? So you've got 3 here. So how many bricks left? You have a leaf. Sorry for the back sound ya. You already have 1, 2, 3, 4. I need one more. Six. So how many bricks do you need to want now? One more. Okay. Woman falling from the glass. Oke, ya itu videonya. Kemudian dari situ, sebentar. Nah, ini yang saya maksud adalah menghitung bermakna. Seperti sebelumnya sudah sempat pernah saya sampaikan juga. Jadi memahami angka, kemudian kuantitasnya, 2 longboard artinya lebih panjang daripada 2 shortboard, begitu kan? Secara tidak sadar anak mempelajari itu. Disclaimer dulu di awal. Mungkin Bapak Ibu merasa belajar bermain balok seperti ini mungkin akan terlihat lebih mudah, terlihat lebih smooth perjalanannya, permainannya karena cuma ada 1 anak yang saya ajarkan. Saya berpikir positif lagi dan lagi karena ini sekali lagi saya sampaikan, saya mau membagikan hal yang sangat baru gitu ya di kita. Gitu learning itu memikirkan segala sesuatunya benar-benar applicable kok Pak Bu gitu ya untuk anak yang mungkin di kelas kita rata-rata ada 5 sampai 7 anak misalnya untuk 1 guru. Ya kembali lagi kalau saya kemarin pernah bilang kalau misalnya Gitu Learning itu benar-benar teacher center yang artinya bukan berarti pengajarannya satu arah. Pedagogi prosesnya tetap ada student centernya, teacher center juga. Artinya teacher juga tetap harus memberikan guidance di situ. Kemudian pancingan-pancingan pertanyaan yang penting yang harus ada di dalam sana, yaitu kembali lagi diminta dan dibutuhkan kemampuan guru yang bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing kemampuan anak tadi. Kemudian itu tadi menghitung yang bermakna ya. Artinya dari sana anak akan paham dan belajar kalau misalnya 2 itu lebih banyak daripada 1, 3 itu akan lebih panjang daripada 2 seperti itu. Tanpa disadari. Sekali lagi saya sampaikan tanpa disadari anak. Karena dia akan merasa, oh, cause and effect tadi gitu ya. Saya butuh lagi nih. Nah, kemudian ini ada foto saat saya memperkenalkan panjang dan pendek. Artinya dengan menambahkan lebih banyak break akan membuat jalan path, saat itu saya bilangnya path, dari rumah teman satu ke teman yang lain menjadi lebih panjang. Menambahkan balok artinya akan membuat itu lebih panjang. Mengurangi balok akan membuat jalan itu jadi lebih pendek. Ya, ini masih membuat jalan. Oke, lanjut ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, perkembangan bahasa. Ketika anak-anak membangun sebuah bangunan saat mereka bermain balok, mereka akan ingin mengungkapkan apa yang mereka ciptakan.
seperti tadi di awal sudah disampaikan oleh salah satu peserta kita, ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan kosakata dan bahasa, karena konsep dan kata-kata baru mungkin muncul. Misalnya ketika Anda menanyai anak Anda tentang apa yang mereka butuhkan, perkenalkan kata-kata baru untuk menggambarkan bangunan seperti tingkat, lantai, jalan, stabil, ekstensi, lebih tinggi, lebih pendek, kompleks, dan lain-lain. Ketika anak-anak membangun sebuah konstruksi dengan teman, mereka secara alami akan mengembangkan bahasa mereka saat mereka mendiskusikan proses satu sama lain. Betul. Setuju banget dengan ini. Saya nggak berikan dan tampilkan sebuah video atau foto karena dari video di awal mungkin Ibu Bapak udah akan setuju dengan ini. Video pertama kali yang saya tampilkan adalah itu video pertamanya Kinan saat sedang bermain balok. Jauh sekali berbeda perkembangan bahasanya setelah dia mengikuti serangkaian konstruksi modul construction dari Key to Learning. Lanjut yang terakhir yaitu adalah pemecahan masalah, problem solving. Permainan membangun konstruksi membantu perkembangan anak yang mana hal itu adalah cara terbaik bagi anak usia dini melatih kemampuannya memecahkan masalah. Apa saja yang dibangun anak akan membutuhkan beberapa tingkat pemikiran tentang suatu solusi. Sebelum mereka mulai, mereka perlu memikirkan dan merencanakan apa yang akan mereka buat. Kemudian mereka perlu menyusun mekanisme bagaimana itu akan bekerja, bagaimana itu akan berdiri, stabil, cukup tebal, cukup besar, dan lain-lain. Dan pasti ada masalah. Atap rumah mungkin runtuh, atau pintu masuk ke istana mungkin terlalu kecil. Nah, ini adalah bagian di mana guru melihat anak-anak berpikir keras untuk sebuah solusi. Pemikiran semacam ini pada usia dini yang mengembangkan keterampilan yang memungkinkan anak-anak untuk memecahkan masalah matematika atau bekerja secara kreatif. Oke, nah saat anak sedang berada di proses mereka suatu masalah, problem solving, saya memaknai peran guru di sini agak sedikit beda. Mungkin kalau misalnya yang kebanyakan kita laksanakan itu kita hanya observe atau pertanyaan yang kita kasih mungkin jadinya kurang memberikan keterampilan untuk mereka atau sebatas hanya itu mungkin karena pemahaman kita tentang student center tadi jadi agak bias begitu ya. Peran guru tadi balik lagi. Kalau misalnya mereka menemukan suatu masalah, kemudian kita sebagai guru apakah cukup hanya observasi kalau anak menemukan masalah, dia terlihat seperti lagi berpikir keras untuk suatu solusi begitu ya. Kemampuan bertanya kita sebagai guru lah yang diasah di sana ya atau yang diminta di sana. Tapi tidak juga segamblang memberikan solusinya begitu ya. Tapi memancing. Nah di sini yang saya pernah sebut adalah ZPD. Zona Proximal Development yang area di mana sebenarnya anak bisa hanya dengan bantuan kita, guidance kita, tanpa memberikan langsung solusi. Begitu ya. Nah, saya kasihkan satu video di mana Kinan menemukan suatu masalah, kemudian dia harus memecahkan masalah itu. More interesting. Do you want to know? All right, Gilbertina. But I have a friend that needs the help. What? All right. I need your help, Gilbertina. Be ready, Filipinos, to just put all the books back into place. Turn up now. Let's start the house on the two books. Oh my goodness. Oh, I need to help.
Be ready. Be ready. Work, 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 work. Work, 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 work. Work, 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 work. Work, 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 work. Come on, we're gonna have a seat. Yes, one more. Uh-oh. Yeah. All right, again. Oh my God. There you go. We're gonna. Okay. We're gonna move. Okay. There are several you are looking at from the top of the pond. You are looking from the top. You're looking from the very high. Yeah. Some down below. That has lived. All right, children. Near the middle, there will be
Suaranya terdengar atau enggak ya Ibu Bapak? Ini beberapa ada yang tidak bisa melihat gambar dan videonya. Dengar. Nanti Jelas. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Remember, it has to be all around the pond. Look at the edge of the pond. Oh. It has to be perfectly exactly on the edge of the pond. The pond can see the gap. You can do it to make sure your building is precisely filled. Oh, I'm sorry, dear. I will keep the back. Oh, builder has built the fences. Oops. It has to be same exactly at the top and the bottom. And it has to be over time.
Yes, this is what we call the play is meaningful. Kemudian plannya, kemudian kenapa harus membuat seperti itu? Ada alasan di balik itu. Ibu Bapak tadi melihat bagaimana Kinan saat itu memecahkan masalahnya, balok mana yang harus digunakan, balok mana yang sekiranya ini bakalan aman nih untuk melindungi ducks tadi dari fox begitu. Ya, itu dia 6 hal yang dapat dipelajari. Mungkin banyak lagi lainnya gitu ya yang mungkin bisa dikembangkan di kemampuan anak-anak gitu. Tapi kali ini saya akan hanya membagikan yang 6 hal tadi. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya dari tadi ada hal-hal teknis begitu ya mengganggu kita. Semoga kedepannya nanti ini bisa diperbaiki. Oke, sekarang waktunya question and answer. Saya memang kayak kasih space ini lebih banyak gitu ya. Saya rasanya ingin sekali kalau misalnya ini kita gunakan untuk sharing gitu. Karena oh ya, video yang sebelumnya itu juga salah satu bentuk tahapan saat anak membuat suatu bangunan atau bermain balok. Ketika di awal mereka cenderung melakukan atau menyusun balok itu memanjang atau tinggi ke atas. Nah, kalau ini diberikan suatu geometri shape atau bentuk atau lahan yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, kemudian dia harus membuat sebuah bangunan atau konstruksi tadi mengikuti sebuah lahan itu. Nah, mungkin ini kalau misalnya ibu bapak yang mengajar di TK PAUD relate sekali dengan hal yang satu ini, kalau ternyata di sentra baloknya ada hal serupa semacam ini. Cuman yang membedakan adalah dari awal construction itu dikenalkan begitu, anak-anak itu tahu ini tuh balok yang dipakai apa, kemudian tujuannya nanti seperti apa. Tidak semerta-merta nih kita kasih lahan nih bentuknya persegi, coba kamu buat. Dan ternyata saya pernah datang ke satu sekolah, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin ada proses yang kita lewati gitu ya, di sebelum saat kita memberikan kriteria lahan yang harusnya mereka ikuti untuk dibuat suatu bangunan mengikuti sebuah bentuk tadi. Nah, kalau di Kid Learning, proses dan tahapnya itu sudah sistematis sampai nanti anak dapat di proses yang tadi. Oke, karena ini adalah question and answer session, saya akan senang sekali kalau misalnya ibu bapak mau unmute mikrofonnya dan juga videonya mungkin. Jadi kita akan sharing, misalnya ada yang mau dibagikan ke saya di sekolahnya terjadi apa gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau ditanyakan ke saya, silahkan. Pak Sony boleh di media. Baik, Ibu Eka, terima kasih sekali, menarik ya Bu ya kalau melihat Kinan belajar tuh. Ya baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan kita buka sesi tanya jawab sembari saya bagikan nanti link absensinya. Silahkan yang ingin open mic dan open cam, lebih menarik bisa di siapa? Silahkan. Atau saya tembak ini yang tadi open cam-nya. Dari break school mungkin Pak, atau Ibu Lydia Sofiana, silakan kalau ingin bertanya. Aslinya tapi tidak dari siapa Pak? Ini sih tadi saya pengen tembak ini yang open cam dari tadi nih Bu Eka, dari break school mungkin, atau Ibu Lydia Sofiana. Silakan Bapak Ibu Reni, Ibu Nur, silakan Bu yang ingin bertanya Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kita sharing-sharing di sini. Atau Ibu Aniwati, silakan Ibu kalau ingin bertanya. Ya, boleh. Pak Sony, oh, baik. Ibu Eka, baik. selamat sore. Halo. Kan, ya? Selamat sore. Ya, sore Bu Ani. Ya.
Mungkin ini aja satu pertanyaan saya. Ini kan masih kemarin kita kan sekolah sudah mulai ada offline, Iya. tapi kembali online, tidak online ya. Ini bagaimana kesulitan kami dengan anak-anak yang di rumah tidak mempunyai alat peraganya gitu. Nah, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Itu saja. Terima kasih Bu Eka dan Pak Soni. Iya, Ya, sama-sama baik. Ibu Ani. Oke, berkaitan dengan pandemi ya, sekolah online begitu. Rekan saya di Jogja pernah berbagi sama saya terkait dengan permainan konstruksi ya Ibu ya. Karena mungkin di rumahnya nggak semua punya balok begitu. Waktu itu sih teman saya pernah berbagi, mereka mensiasatinya dengan menggunakan Lego waktu itu. Cuman memang kalau merujuk ke Key to Learning Curriculum, nanti permainannya akan menjadi terbatas karena Lego tadi juga tidak akan memenuhi kriteria panjang, besar, ukuran-ukuran balok sesuai dengan yang ada di balok-balok yang ada di Key to Learning kayak gitu. Itu sih Bu, mungkin diganti sama Lego. Kalau memang di rumahnya ada Lego, pakai Lego karena mungkin dari segi harga mungkin Lego lebih affordable ya dibandingkan balok. Itu kalau misalnya berkaitan sama permainan balok. Tapi kalau yang lain, kira-kira apa Bu contohnya? Karena kan Lego juga nggak semua. Oh, nggak semua. Ibu di mana Bu? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta Pusat. Lego juga belum tentu semua ya. Memang sulit sih, kesulitannya memang itu ya tantangannya buat kita kalau apalagi bermain balok. Ya, tadi saya lihat Ibu Eka bikin contoh dengan video yang wow, anak-anak itu lihatnya senang banget ya dengan kotak-kotak yang banyak itu itu banyak sekali, lebih dari 5 macam tempat. Betul. Ya, itu betul. Banyak sekali itu. Wah, mungkin kita gurunya aja mungkin juga banyak kreasi ya. Nah, terutama itu. Terus yang kedua, anak-anak di sini memancing anak-anak untuk punya logiknya jalan ya. Itu kok dikasih itu, nah ini bisa bikin apa itu kok anak-anak yang kreatif, wah bisa macam-macam. Buat 1 jam aja itu mereka kalau udah lagi asik mau diangkat aja, ayo pulang, wah nangis itu mereka. Benar-benar. Pasti nggak, ntar dulu, wah asik nggak bakalan minta pulang itu. Kami kok di sekolah kalau lagi praktek seperti itu 1 jam pun nggak cukup. Nggak kerasa ya Bu. Iya Bu. Benar Saya sekali. senang banget sih Bu Ani melihat dari situ ya sudut pandangnya. Cuman ini sih Bu, saya tuh alasannya mengangkat judul ini tuh karena saya pernah datang ke salah satu TK begitu ya. Bedanya lagi dan lagi saya akan sebut Key to Learning Curriculum ya Bu ya dalam hal ini gitu. Bedanya dari baloknya saja. Balok-balok yang tersedia atau mungkin kalau beberapa sekolah yang menerapkan metode sentra begitu ya. Di sentra balok itu balok-baloknya masih belum jelas Bu namanya, kemudian ukuran yang ada. Untuk apa ada misalnya papan yang panjangnya sekian, kemudian ada balok kayu yang bentuknya itu seperti setengah pintu begitu ya. Saya pernah lihat itu. Guru aja sendiri mungkin nggak ngerti gitu Bu. Ini peruntukan. Nah, mereka banget tadi ada chat ya. Kami sendiri nggak tahu nama-namanya. Nah, jadi mungkin bedanya tuh di situ Bu. Nah, itu juga yang akhirnya membatasi kita ke pertanyaan-pertanyaan awal saya tadi. Apakah benar permainan balok di sekolah itu sudah merujuk akan mengembangkan kemampuan anak untuk berhitung? Katanya tadi setuju kalau ini tuh bisa mengembangkan kemampuan berhitung. Apakah juga benar kalau misalnya ini bisa mengembangkan kemampuan problem solving anak begitu? Apa kita cuma serta-merta nih ada balok, silakan buat, atau kita cuma ayo semuanya anak-anak kita bikin hotel hari ini. Wah, hotel. Yakin langsung hotel yang dibuat begitu kan? Itu kan konstruksinya sudah banyak, sudah besar. Kalau andai saja anak kan merujuk kepada pengalaman mereka sebelumnya. Kalau benar mereka melihat sebuah hotel yang tinggi begitu kan, konsep
sainsnya juga nanti dibutuhkan. Saat mereka membangun hotel tadi, mulai dari balok yang paling besar di bagian bawah sampai ke atas, atau seperti apa. Nah, itu yang saya perhatikan dan saya notice begitu ya Bu, ada proses yang missing di kita. Gitu. Nah, saya dengan Erlas itu, saya terima kasih sekali sama Erlas punya kesempatan untuk memperkenalkan ini gitu. Ini tuh begitu sangat baru ya gitu. Itu di Asia aja cuma ada 12 sekolah. Dan saya salah satu guru yang ada di Indonesia yang pernah melakukan ini begitu. Kira-kira gitu ya Bu. Tapi apa namanya, semangat terus buat Ibu Ani dan rekan-rekan. Ya, baik, terima kasih sambutannya. Dan Pak Sony, ini salah satu dari Erlas yang saya selalu ikuti ya. Bagus sekali selalu webinarnya ataupun kegiatan dari Erlas. Yeah. Namun kadang waktunya yang Erlas itu berikan terbentur dengan kami yang para pengajar ya. Apalagi dengan online ini kami mengajar itu waktunya benar-benar tersita sekali. Kami berhenti itu bisa sampai jam 3, jam 4 sore. Gitu. Ini kebetulan saya curi-curi waktu bisa ikut kembali bersama Erlas. Terima kasih Bu Eka. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Bisa berikan kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas apresiasinya. Baik. Ya itu tadi ya Bu Eka ya, ternyata banyak para ibu guru, para pengajar yang lain itu belum ya tentang permainan balok itu ternyata banyak gitu ya yang digunakan. Betul. Nah ini kalau gitu nanti saya bikin usaha deh, saya bikin usaha balok itu deh. Wah, bikin usaha balok ya. Ya kan Bu ya, lumayan itu. Semangat, Sony dukung. Baik Ibu Ani, terima kasih. Baik, yang ingin bertanya kembali silakan. Sembari diisi link absensinya. Saya tunggu banget loh pertanyaan Ibu Bapak gitu kan. Ya, atau mungkin sekedar sharing, Bu, di sekolah saya ternyata baru seperti ini Bu, atau gimana, cerita juga nggak apa-apa. Iya betul. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Atau saya tembak lagi ya. Tembak lagi Pak. Ini malah ada yang tanya. Link absensi. Sebentar Bapak. Nah, saya betul-betul sengaja nih Pak dikosongkan setengah jam tuh untuk sebenarnya. Saya tanya jawab ya. Iya Bu. Di sini ada Bu Nur Latifah mungkin atau Bu Betty, silakan. Atau dari Break School Pak, silakan dari Break School. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Atau bingung mau nanya apa? Bingung gitu. Mau nanya apa ya? Aduh. Atau saya nanya ya harusnya tadi tanya di sekolahnya cerita aja gitu ya, nggak usah nanya juga nggak apa-apa ya Pak. Iya, betul. Dari Bright School nih? Iya, Bright School nih ya. Saya berharap nih dari Bright School bertanya nih. Silakan Pak, di Bright School seperti apa gitu Pak ya? Silakan Pak, mungkin. Atau saya mau yang dari huruf E juga kali ya namanya, kayak saya ada Ibu Elis. Nah. Halo Ibu Elis, mau bertanya nggak? Kira-kira Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu Elis kalau ingin ditanyakan. Karena memang ini apa namanya, saya kali ini hanya bagikan 6 saja begitu ya. Tapi saya kira dari foto video penjelasan, foto video yang sudah mencakup semua penjelasan itu, sepertinya tuh udah banyak sekali tuh, kayak tadi di awal ada konsep science gitu. Udah nggak sih gitu sentra balok yang ada di sekolah melakukan itu gitu, atau oke, tidak ada pertanyaan Ibu Elis, sudah jelas, terima kasih. Saya berharap nanti bisa diterapkan juga ya, entah itu ke anaknya atau ke muridnya. Nah ini ada Ibu Itabi nih, open mic. Mungkin ingin bertanya, silakan Bu Itabi.
Mm-mm. Ya, selamat sore Pak dan Ibu semuanya. Mohon Selamat maaf sore. saya tidak buka kamera Bu Eka Iya, karena nggak di apa-apa. sini sinyalnya kurang bagus, lagi hujan juga. Ya, baik, nggak apa-apa Bu, silakan. Saya ingin bertanya, kalau di TK, saya mengajar juga di TK di kelas kecil, playgroup, saya ngajar di playgroup. Iya. Nah, di situ anak-anak kita memang belum menggunakan balok. Nah, kita belajarnya seperti umum, Mm-mm. tidak memakai balok karena kita juga tidak punya balok. Nah, di sini saya sering memberikan mainan-mainan yang lain, tetapi ketika kita memberikan mainan itu kepada anak-anak didik kita, orang tua itu menuntut kita untuk mengajarkan seperti membaca, menulis, dan sebagainya. Apakah itu harus kita lakukan atau bagaimana itu Bu Eka? Wah, luar biasa. Ya, Ibu Itabi, mohon maaf, dari mana Ibu? Ibu tinggal di Dari mana? Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, jauh sekali ya, luar biasa. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Satu problemnya yang saya notice adalah nggak punya balok. Artinya medianya untuk bermain balok sudah pasti tidak ada. Sehingga permainannya juga tidak mungkin dilaksanakan. Ya, Kemudian benar. Ibu mengganti media balok tadi dengan mainan yang lain. Mungkin bisa adopt dari mainan-mainan yang ada di sekeliling anak-anak, ada di sekeliling ibu, ada di sekeliling kita, gitu ya. Ya, Kemudian orang tua melihat ini, loh kok cuma main-main gitu ya, mana belajarnya gitu. Kenapa nggak belajar baca, kenapa nggak belajar tulis, nggak berhitung. Nah, hal ini Bu, saya sendiri mengalami langsung begitu ya. Hal ini juga ditanyakan langsung kepada saya yang saya sudah menggunakan media, Bu. Yang saya udah ada baloknya, yang saya udah punya media lainnya begitu. Apalagi ya, Ibu benar. ya. Kalau misalnya medianya nggak ada, kemudian diganti, terlihatnya kayak main-main saja. Saya mungkin mulainya dari gini Bu. Itulah kondisi kita Bu ya. Memang paradigma orang tua di Indonesia itu masih seperti itu. Belajar itu artinya duduk di kursi, kemudian menulis di atas meja membaca gitu. Kalau ibu mengajar PAUD saja, itu kan bukan jadi satu syarat untuk belajar anak usia dini gitu ya. Nah, kita sebagai guru yang harus mewadahi ini, mengganti proses belajar ini dengan hal lain. Nah, salah satunya yang saya sampaikan adalah dari permain balok ini mungkin lebih cenderung akan kemampuan berhitung. Jadi sepertinya yang mungkin saya bisa sampaikan ke Ibu adalah kita sesama guru begitu ya, khususnya untuk di TK PAUD begitu kan, sepertinya harus sabar-sabar sih mendengar pertanyaan ini begitu, seiring dengan berkembangnya mungkin, saya nggak tahu ya kalau misalnya nanti kurikulum kita berubah atau dan lain-lain, dan juga pemahaman orang tua tentang pendidikan anak usia dini, harusnya anak-anak itu belajarnya seperti apa. Karena saya pribadi sama sekali tidak memegang prinsip calistung begitu, karena mengajarkan baca tulis hitung itu seperti merusak fitrah anak usia dini belajar begitu ya. Jadi kalau misalnya ibu menemukan lagi orang tua yang bertanya seperti itu, mungkin dijelaskan saja kalau cara kami yang sekarang ini adalah cara yang sebisa dan semaksimal kami untuk mengarah kepada kemampuan membaca, tulis, hitung, gitu kali. Karena kalaupun nanti dijelaskan, ini bermainnya begini Bu, Pak. Silakan kalau misalnya Ibu rasa, oh ini orang tua ini bisa saya jelaskan nih, permainan yang ini tuh nanti merujuk ke sini kok Bu, Pak, gitu. Tanpa nanti kami mengesampingkan kemampuan membaca tulis itu, nanti ada kok masanya, ada kok tahapannya. Begitu kali ya Ibu Itabi. Baik Bu Eka, terima kasih. Sama-sama, semoga menjawab ya Bu.
Sukses terus. Baik, terima kasih Bu Itabi. Nah, ini sekarang udah mulai banyak yang tanya nih Bu Eka nih. Iya, Ya, iya. ini saya coba dari atas nih, dari Ibu Dede Komaria. Saya bacakan ya Bu Eka ya. Boleh. Bagaimana sebaiknya metode bermain balok yang benarnya atau bermain balok dengan benar mungkin gitu ya. Apa dikasih gambar kemudian dia buat atau dibiarkan mereka membuat sendiri sesuai dengan imajinasinya, dan apa keuntungan dari kedua metode tersebut? Silakan Ibu. Oke, ini dari Ibu siapa? Ibu Dede Komariah. Terima kasih Ya. Bu Dede pertanyaannya. Nah gini, kalau ditanya sebaiknya apakah dikasih gambar terus mereka buat, artinya mereka mengcopy apa yang dilihat, mengcopy paste begitu, atau mereka dibiarkan sendiri membuat ya sesuai dengan imajinasi mereka. Nah inilah Bu, kenapa di awal saya bertanya, permainan balok yang kita lakukan ini sudah jadi materi pembelajaran yang seperti kita rujuk kepada perkembangan anak atau enggak, atau hanya sekedar bermain bebas. Artinya ini bukan metode yang plak begitu saja begitu. Nah, kalau di Kitu Learning Curriculum ya Bu, yang saya lakukan itu prosesnya sebelum sampai mereka mengcopy paste apa yang dilihat atau gambar apa yang kita kasih gitu ya, sampai mereka membuat sendiri imajinasi mereka, itu prosesnya sebelumnya ada Bu. Mulai dari mereka tahu dulu nama-nama baloknya, kemudian melakukan cause and effect. Oh ini lebih panjang, oh ini lebih pendek, begitu kan. Kemudian setelah itu kita melakukan membuat pola. Kalau misalnya balok, misalnya saya ambil cuboid, kemudian saya misalnya ambil cuboid, kemudian cube saya dampingkan, kemudian what's coming next, cuboid lagi. Mulai dari yang seperti itu dulu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu langsung memberikan gambar terus meminta mereka membuat seperti yang ada di gambar, I can say, saya bisa bilang itu complicated begitu. Karena anak itu cenderung awalnya itu bermain itu mulai dari menyusun balok itu memanjang, terus naik ke atas sampai tadi di tahap mereka mengikuti pola yang diberi begitu ya. Nah, kalau misalnya mereka dibiarkan membuat sendiri bentuk yang mereka inginkan, kalau saya saat melaksanakan Kitu Learning itu masuknya ke free play, tidak masuk ke dalam istilahnya di dalam lesson plan atau di rencana pengajaran hari itu begitu. Tapi nanti kalau setelah dari penjelasan-penjelasan yang saya kasih, mulai dari awal mengenalkan nama-nama, mengenalkan konsep sains yang ada di balok itu, nanti pas saat mereka free play bermain bebas itu akan terlihat imajinasinya lebih out of the box, akan tidak disangka-sangka kalau mereka akan membuat sesuatu yang wow gitu ya, aneh atau akan outstanding begitu. Tapi tetap memperhatikan kalau saat mereka membuat bangunan sesuai dengan imajinasi, tetap memperhatikan mereka membangun sesuatu mulai dari meletakkan balok yang paling besar di bagian bawah, kemudian bergerak lebih kecil ke atas begitu. Kalau ditanya apa keuntungan dari kedua metode tersebut, saya sekali lagi katakan mungkin ini jadinya bukan metode, tapi ya itu tadi, kita di Indonesia atau di sentra balok yang ada mungkin guru-guru belum paham ada proses sebelumnya sampai anak bisa langsung meng-copy paste gambar yang kita tampilkan ataupun saat mereka melakukan feedback. Kira-kira gitu ya Ibu Dede. Baik Bu Eka, sepertinya ini ada yang open mic mungkin ya. Iya. Miss Fanny. Miss Fanny, silakan Miss Fanny. Halo Miss Fanny. Halo Miss Fanny. Halo, selamat siang Bu Eka. Siang. Ya, perkenalkan saya Miss Fanny. Saya sebagai pengajar di Eka dan kebetulan juga saya mengajar di Dimba juga ya. Di mana Bu? Di Dimba.
Bimba, Halo? Bimba Ya. Bu Eka. Bimba, oh Bimba, oh ya oke. Iya. Saya pengen sedikit menanggapi yang Ibu Itabi ya, yang dari Kalimantan. Mengajar di TK itu memang kita tidak terlalu difokuskan untuk baca tulis hitung ya Bu, karena memang yang saya pelajarin waktu saya kuliah pun itu memang para ahli pun mengungkapkan bahwa untuk anak usia dini itu mereka belajar sambil bermain, tidak terfokuskan untuk belajar. Malah para ahli menyatakan bahwa taman kanak-kanak itu hanya untuk bermain, bagaimana mereka itu untuk mengenal lingkungannya, sosialisasi. Dan di TK pun di TK saya pun ada sentra buku, sentra balok, dan itu sangat bagus sekali, membantu untuk anak-anak melatih motorik halusnya, juga ada motorik kasarnya juga ya, karena selain motorik halusnya, mereka juga menggunakan otot tangan untuk konsentrasi, mata juga. Nah, di sini karena saya mengajar Bimba juga ya, banyak anak-anak usia dini, memang karena kan kita pasarnya anak usia dini juga ya Bu. Iya. Untuk anak usia dini yang masuk ke kami pun ada bahkan yang usianya 2,5 tahun. Itu memang kami tidak ajarkan dulu kalistung, karena memang ada kelas-kelasnya juga untuk di Bimba itu. Itu kalau di Bimba saya ya. Saya tidak tahu kalau di Bimba lain, karena kan manajemennya pun mungkin masing-masing beda ya. Itu sebenarnya balik lagi ke pola pikir orang tua masing-masing. Kadang ada orang tua yang pengen, oh anak saya di usia segini kok belum bisa baca, pengen cepat-cepat bisa baca. Jadi mereka itu memasukkan ke Bimba. Sebenarnya di Bimba juga kalau di saya ada batas usianya. Usia segini udah bisa mampu belum saya masukin ke kelas kalistung. Kalaupun anak usia yang belum bisa masuk ke kalistung, itu saya masukkan dulu di kelas prabaca, di mana itu anak-anak saya itu saya ajarkan untuk di kelas Montessori. Kelas Montessori itu banyak sekali ya, seperti untuk motorik halus dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya, mungkin kalau yang orang tua pikirkan di TK itu, oh anak saya belum bisa baca, ya memang karena kalau di TK itu kan lebih banyak kegiatan kreativitasnya ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk guru-guru TK termasuk saya juga, memang kita nggak apa-apa, kita kan memang kurikulumnya juga sudah nasional ya, sudah ditentukan dari pemerintah juga. Kalau di TK saya, khususnya di TK saya, tetap anak-anak diajarkan baca juga, baca tulis hitung. Karena kenapa? Takutnya orang tua berpikiran, kok main terus, nggak ada belajarnya, gitu. Jadi tetap aja sih, kalau untuk guru-guru TK, semangat kita bisa kok, jangan berpikiran Bimba, kita saingannya memang Bimba sih, ya kan? Apalagi pas pandemi ini kan TK itu pada tutup. Bimba mungkin masih ada yang buka, cuman terbatas. Jadi untuk guru-guru TK dan termasuk saya juga tetap semangat mengajar anak-anaknya, kita tetap ajarkan kalistung juga. Dan kita tetap menaati kurikulum yang ada yang sesuai dengan ajaran pemerintah. Itu aja sih Bu. Satu pertanyaan lagi Bu Eka. Iya. Untuk sentral balok ini apakah sangat cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus? Khususnya anak yang speech delay. Itu aja Bu Eka. Iya, betul, speech delay. Itu aja Bu Eka, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Luar biasa ya sharingnya Miss Fani, thank you banget. Berkaitan calistung lagi ya. Apa namanya? Ya, pandangan orang tua satu yang saya notice begitu. Saya mulai menggeser pernyataan belajar sambil bermain menjadi ya belajarnya bermain, jangan sambil-sambilan deh. Karena khawatirnya kelihatannya bermain, tapi pas saat masuk ke materi belajar, ya balik lagi belajar-belajar juga, gitu kan. Nah, terus kemudian tadi
Bimba memberikan kelas, ada prabaca, kemudian ada kelas calistung sesuai dengan umurnya, dilihat lagi anaknya. Betul. Saya tidak mengatakan kalau anak usia dini yang kita kenal dari misalnya 0 sampai 7 tahun itu, kalau kita ajarkan calistung artinya tidak bisa ya. Saya bilang pasti bisa, dan mereka akan cepat. Anak seperti sponge, mereka menyerap semuanya dengan cepat begitu. Dengan metode yang seperti apa juga mereka akan. Cuman yang dikhawatirkan adalah apakah anak happy, apakah benar bermain begitu ya. Karena belajarnya anaknya itu bermain meaningful begitu ya. Bermainnya seperti apa ya? Bermainnya meaningful. Saat diusahakan pun saat lagi mengajarkan membaca yang meaningful begitu. Silakan saya kembalikan lagi ke ibu bapak institusi sekolah untuk memilih metodenya, untuk memilih bermain yang meaningful-nya seperti apa. Jangan khawatirnya kemauan orang tua nih semuanya. Khawatir nanti anak saya kok nggak bisa baca nih, tulis hitung. Nanti mau masuk SD gimana? Ya, kita sudah sama-sama ketahui kalau itu sudah menjadi regulasi di negara kita. Kalau anak yang lulus dari TK diminta atau salah satu syaratnya untuk bisa calistung, ya, bisa baca, tulis, dan hitung. Saya sepertinya belum tahu bagaimana menanggapi merespon hal ini begitu. Itu semua saya kembalikan ke ibu bapak, kembalikan ke institusi masing-masing, sekolah masing-masing untuk memilih metodenya agar play-nya meaningful, agar ya belajarnya anak itu bermainnya seperti apa, bermainnya meaningful. Kemudian tadi kalau misalnya Miss Fanny bilang di kelas prabaca itu ada Montessori. Nah, ini saya udah mulai sering katakan ke rekan-rekan, teman-teman saya atau sesama orang tua gitu ya. Saya berharap sekali begitu ya. Kalau Kid to Learning ini nanti suatu saat akan se-famous Montessori yang ada di kita begitu. Jangan bilang kalau ada sekolah yang pakai Kid to Learning kurikulum itu tidak menerapkan Montessori, karena Montessori itu tetap ada sebenarnya di sekeliling kita. Jadi kalau bahas istilah gampangnya, saya bilang Montessori itu kan pengembangan diri ya, anak gitu, practical skill life, kemudian lebih ke dirinya sendiri gitu, perkembangan diri anak. Nah, kalau Kid to Learning itu sebenarnya lanjutannya, Miss Fanny. Di situ kognitif kurikulumnya. Kalau misalnya di Montessori banyak kegiatan-kegiatan yang akan mengasah motorik halus, hand and eye coordination begitu ya, yang mana di usia 0 sampai 3 atau bahkan lebih dari 3,5 tahun itu dia benar-benar lagi develop di situ. Anak yang 3,5 ke 7 tahun, mereka akan advance memakai Montessori, tapi mereka butuh lebih ternyata. Butuh lebih daripada hanya Montessori, hanya apa-apa yang ada di dalam Montessori. Saya nggak bilang kalau Montessori nggak dipakai lagi ya di anak umur 3 sampai 7 tahun, tapi mereka butuh lebih gitu. Butuh yang lebih advance lagi begitu ya. Nah, Kid to Learning ini menjawab mungkin Miss Fanny belum ikut webinar yang saya sampaikan sebelumnya, karena di situ membahas benang merahnya Kid to Learning memandang dari segi baca, tulis, hitung gitu ya. Menjawab lebih daripada yang sudah didapat anak di usia 0 sampai 3,5 tahun tadi, yang saat mereka melakukan praktik hal-hal yang diterapkan di Montessori gitu. Di Kid to Learning itu sosialnya, karena Kid to Learning merujuk kepada teorinya Bapak Vygotsky, yang mana Vygotsky itu meyakini kalau perkembangan anak itu juga bisa dilakukan dan berkembang karena sosial interaksi gitu ya. Jadi setelah anak berhasil berkembang di dari diri mereka sendiri, mereka harus lebih, nggak cuma di diri mereka sendiri tapi ke sosial gitu. Kemudian di Kid to Learning juga fokus lagi ke cognitive development-nya, kemudian fokus lagi di regulasi diri, pengendalian diri. Nah, kali ini saya hanya mengambil satu
hal kecil yang ada di Likiturnya, yaitu di permainan baloknya. Dari permainan baloknya aja tadi kita sudah bisa lihat kalau memang nggak tersentuh di sini jadinya kemampuan baca atau tulis ya, tapi kemampuan berhitung di sana nggak cuma semerta-merta kita perlihatkan gambar. Ada gambar, misalnya ada gambar mobil 2 buah, kemudian kita tulis di bawahnya 2 mobil. Itu sama dengan kita melabelisasi, kita hanya mengatakan ini adalah 2 mobil, tanpa sebenarnya subconsciously itu anak paham kalau ini ada 2 objek loh. Apakah kita bisa menghitung benda lain yang ada di mobil itu ternyata bukan 2? Oh bisa, ada ban mobilnya. Ada berapa ban mobil yang ada di situ? Ada 8 berarti. 8 ban mobil, misalnya mobil Avanza, misalnya begitu. Nah, itu yang mungkin dari video-video sebelumnya saya tampilkan, jadi terlihatnya berhitungnya itu play, gitu ya. Play-nya meaningful. Begitu kira-kira ya Miss Fanny. Tapi, aduh tadi saya jadi lupa pertanyaan. Pertanyaan terakhirnya tadi. Apakah cocok untuk anak berkebutuhan? Oh ya, anak berkebutuhan khusus. Saya sejujurnya belum pernah mendapati anak berkebutuhan khusus. Hanya Galina Dolya, direkturnya Curriculum Learning ini, klaim bahwa kalau ini juga applicable untuk anak berkebutuhan khusus. Hanya saya belum pernah mendapat itu, sehingga mungkin saat ini saya belum bisa jawab ini ya Miss Fanny ya, kalau misalnya iya bisa gitu, atau ini proof-nya kalau ternyata begini. Gitu, kira-kira Miss Fanny. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Sukses terus, semangat terus buat guru-guru. Ya, sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Fanny. Nah, ini sekarang udah mulai ada yang tanya, ada yang kita ini sekali lagi Bu Eka ya. Ya. Dari Bu Dewi Wirma Anggarani. Silakan Bu Dewi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore. Apa-apa Bu, biar semangat terus, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bu. Itu yang kelas juga Bu. Kebiasaan buat video untuk anak itu selamat pagi, jadi ke bawah terus. Semangat. Iya, saya dari Ibu Dewi Wirma dari Denpasar, Bali. Halo Ibu Dewi. Iya, saya kebetulan megang kelas TK juga kelompok B di Bali. Dari TK Bali Dewata. Dari acara ini saya jadi merasa diri saya ada kesalahan dalam mengenalkan balok ke anak-anak saya. Jadi sekedar sharing aja sebenarnya Bu Eka. Jadi kemarin itu kan kita lama PJJ ya, kita lama BDR, terus tiba-tiba kita ke sekolah anak-anak, jadi di rumah pun fasilitas mereka mungkin tidak sama seperti di sekolah. Jadi saya di awal itu mengenalkan balok itu memang sebagai selingan dalam pembelajaran itu sih sebenarnya. Jadi di awal tuh saya menuliskan angka, jadi mereka dapatnya angka berapa, mereka harus menyusun balok itu sejumlah angka itu di awal. Nah terus ketika sudah mulai lama bersekolah, saya ajak mereka membuat kebun binatang Bu Eka. Jadi saya di sini tuh agak terpukul setelah melalui acara ini. Wah ini berat loh buat anak saya ternyata gitu. Jadi saya ajak mereka buat kebun binatang. Nah terus saya pikir mereka tuh susah banget buat mereka. Mungkin karena dia TKB, ternyata mereka bisa sih mengikuti walaupun ternyata langkah yang saya ambil salah. Jadi mereka awalnya itu udah menyusun balok yang sama-sama ukurannya. Awalnya saya nggak ngerti mereka buat apa, karena mereka buatnya berkelompok itu kan. Nah itu mereka buat ternyata itu katanya kandangnya macan, ternyata itu adalah kandangnya zebra. Terus mereka nyusun balok mulai tinggi-tinggi, saya tanya itu apa? Itu Bu Guru, harimaunya dia naik ke atas gunung gitu katanya kan. Ya jadi di sini saya tahu, jadi belajar ternyata di awal tuh mungkin kalau saya langsung ngajak mereka bikin zoo gitu, bikin kebun binatang mungkin terlalu berat ya, harusnya saya tidak melangkah sejauh itu dulu. Seperti yang Bu Eka bilang tadi, jadi kita
bisa yang hanya mungkin mengenalkan presisi gitu, yang tadi videonya Kinan itu saya lihat, jadi cuman mau bilang makasih aja sih, ternyata saya dibukakan dibukakan pikirannya Wah, dibukakan pikirannya. saya yang senang Bu Dewi. Terus terang Iya. saya senang sekali kalau ternyata Ibu Dewi menangkap apa namanya hal lain gitu ya dari Iya. penjelasan ini. Karena saya sendiri pribadi juga menemukan kesulitan saat lagi mau berbagi, karena mungkin dibutuhkan apa namanya open minded juga gitu ya Iya, untuk hal-hal benar. yang baru. Heeh. Mungkin saya mau nanggapinnya gini Bu Dewi. Bukan salah kan, karena belum tahu Bu. Karena memang saya jadinya menotis gitu, mengakui kalau guru-guru kita tuh nggak paham gitu. Kita hanya mengadopt nih BCCT nih, Beyond Center Circle Time tuh, sentra begitu ya. Kemudian penggunaannya di lapangan tuh prosesnya gimana tuh ternyata nggak paham, belum tahu. Yang terjadi hanya, nih ada gambar, ayo anak-anak buat gitu ya. Atau silakan buat apa aja yang kalian pernah temukan, misalnya kebun binatang, misalnya hotel, stasiun begitu. Dan ternyata kalau kita balik aja Bu sedikit gitu ya, oh mereka tuh belum sampai sana loh. Oh Iya, kalau kita benar. mau bayangkan aja arsitek itu berpikir plannya, kan tadi saya bilang bermain balok nggak cuma hanya sekedar membangun stacking blok gitu kan, tapi mereka harus rencanakan balok yang mana yang dipakai, Ya, terus betul. nyusun baloknya gimana bangunan ini nanti nggak akan runtuh begitu kan. Harus pastikan kalau balok yang ini tuh akan kuat menopang balok yang lainnya kayak gitu. Nah, again saya berharap mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya Bu. Oke. Saya selalu bilang begitu. Benar. Misalnya Kito Learning ini bisa saya spread out lebih luas lagi gitu kan. Ya. Jadi mungkin itu sih Bu. Nah kalau tadi Ibu bicara soal anak-anak ternyata, oh ini Bu Guru bikin kandang macan, macannya memanjat begitu ya. Di Kito Learning ada kok Bu, yang materinya hanya membuat pagar. Tapi sebelum membuat pagar, saya jelaskan fungsinya. Mulai dari pagar itu untuk melindungi orang yang ada di dalam, atau binatang yang ada di dalam, atau benda atau bangunan yang ada di dalam pagarnya, atau pagar itu fungsinya untuk melindungi orang yang di luar pagar. Nah, ini lagi dan lagi saya bilang, play-nya yang meaningful begitu. Pagarnya untuk apa? Kemudian saat memilih balok yang mana ya? Kalau buat pagar atau kandangnya macan, biar kuat, karena di sini kita belajar tanggung jawab Bu. Kita ajarkan responsibility sama anak. Kalau kita harus melindungi satwa yang di dalam dan melindungi orang yang berkunjung ke kebun binatang. Oke lah, saya mungkin Ibu Dewi akan jauh banget Bu. Tapi memang imajinasi anak-anak itu kan luar biasa banget ya Ibu ya. Jadi benar. Kita jadi tanpa kita sadari, saya juga Bu, awalnya saya tahu Kito Learning itu saya wow, dalam banget ya. Ternyata pembahasannya dari hanya sekedar kita meminta anak membuat ini, meminta anak membuat itu. Ya, betul. Ya makanya kenapa tadi benernya nih main baloknya udah merujuk ke kemampuan itu gitu. Apa cuma sekedar main bebas aja gitu. Kalau main bebas juga di rumah sama orang tuanya yang punya balok pasti bisa. Nah, kita sebagai guru ya tadi fungsinya, perannya adalah sebagai ZPD Bu. ZPD itu yang area perkembangan proksimal tadi yang mereka bisa Bu gitu. Sebenarnya mereka bisa bikin hotel, mereka bisa bikin stasiun dengan kompleks konstruksi yang kompleks bisa. Tapi dengan guidance-nya kita, perannya guru di sana, tanpa langsung memberi solusi atau langsung nih jawabannya, oh udah pakai yang ini aja baloknya, tanpa langsung begitu, tapi memancing untuk ke sana kayak gitu. Mungkin ya itulah kalau rekan saya, partner saya bilang harusnya ya guru-guru TK PAUD itu bukan S1 tapi S3, malah kebalik gitu. Terus saya juga harus sering bilang kalau pembelajaran di TK PAUD itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya batu batanya naik, atapnya ketutup gitu. Tapi somehow someday
rumah itu akan kolaps gitu di jenjang mereka entah itu di SD, SMP atau SMA. Dan dari berbagai macam aspek ya, mulai dari mungkin mentalnya atau mungkin nanti ke kemampuan kognitifnya di satu momen itu yang kolaps gitu. Jadi fondasi tadi ya seperti yang kita tahu ya Bu, arsitek tuh nggak main-main gitu. Kalau misalnya mau merencanakan sesuatu gitu. Dari situ sih belajar, saya juga belajar banyak, masih terus belajar. Anak itu unik, macam-macam gitu ya. Caranya juga macam-macam. Nah, kita ini yang terus harus belajar lebih lagi biar mewadahi tadi itu harus lebih kritis, strateginya juga harus cepat begitu kan. Kira-kira gitu ya Bu Dewi. Semangat terus Bu Dewi, walaupun masih online misalnya. Iya, sekarang kembali online ini. Iya, saya tahu ya betul. Iya, jadi Semangat tadi terus. itu tadi kan ada yang nanya di rumah itu. Nah, dulu waktu itu saya sempat di rumah karena terus terang mungkin orang tua kebingungan media ya. Jadi waktu itu saya ajak menyusun menara bantal sih dari rumah. Jadi cuman saya perhatikan dia ngirimnya berupa video, saya pastikan emang bener nggak itu menara, artinya menara itu kan dia mau berdiri, apa bener fondasi yang dia pakai dari bantal mungkin yang ukuran apa, dari bawah itu. Jadi waktu itu saya sempat ajak seperti itu mereka untuk BDR-nya gitu, WK. Jadi memang kalau di rumah tuh memang kita kesulitan media ya terus terang orang tua ya, karena kalau kita suruh beli juga kasihan kan ayah ibunya juga. Ya itu aja sih Bu Eka. Ya Ibu Sekedar Dewi, saya. luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Sharingnya. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Nanti kalau kesulitan balok nih, saya mau usaha balok Bu. Oke, siap. Ya, sama Bu Eka ya. Oh iya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Dewi. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada sih di kolom chat tadi. Ada di kolom chat ini Pak. Ya, sebentar saya buka. Berapa banyak ya tadi? Di kolom chat banyak Bu yang tanya. Cuma tanya ada dari absensi. Ibu baca Bu Eka yang mana? Dari siapa? Ibu Lydia Sofiana. Berapa jumlah anak terbaik dalam bermain balok jika guru sentra baloknya 1 orang? Jumlah anak terbaik ya? Mungkin disesuaikan lagi dengan panjang dan lebar ruangan kelas. Jadi kalau misalnya ruangan kelasnya tidak memungkinkan untuk sampai 5 atau 7 anak, ya berarti harus dikurangi. Gitu. Karena kalau saya pernah saya lupa, ada salah satu expert yang menyatakan kalau misalnya sekolah itu bisa terbentuk gitu ya, atau ruangan kelas itu harusnya 1 anak itu minimal 4 orang. Jadi kalau misalnya nanti ruangan kelasnya terbatas untuk menampung 5 anak, karena kalau bermain balok akan membutuhkan space yang lumayan. Kayak tadi seperti di video-video sebelumnya itu space yang Kinan saya harus pastikan dia punya minimal 2 kali 3 meter gitu, untuk dia sendiri. Itu kali ya Ibu Lydia. Terus ada Ibu Harlina Lestari. Mana yang lebih baik bermain balok secara kelompok dengan bermain balok sendiri? Terkadang bermain balok secara kelompok dengan bermain balok sendiri. Terkadang anak berbeda kemauan. Dua-duanya harus ada Bu. Karena saat bermain balok sendiri itu tadi mereka akan menumpahkan segala imajinasinya. Tapi dengan bermain balok secara kelompok, disinilah kita menguji kemampuan mereka bersosialisasi. Kalau misalnya ada perbedaan kemauan, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Again, guru yang perannya juga harus bisa memadahi itu semua. Gitu. Kira-kira ya, semoga menjawab. Udah ya Pak? Ya baik, mereka sepertinya udah ya Bu ya, dan waktu juga pas ya, jam 3 ya. Oke. Ya, sebelumnya juga Bapak Ibu yang tadi sudah isi daftar hadir, sudah cek ada sekitar 130-an peserta.
yang sudah diisi. Ya, Oh, Bapak Ibu ya. ini Pak, saya sebelum Gimana Bu? masih ada satu yang mau saya kasih promosikan lagi ya. Ya, untuk get in touch with us, Ibu Bapak boleh follow Instagramnya Komunitas Erlas dan juga Instagram saya karena saya akan muat banyak foto video pembelajaran Kito Learning Curriculum bersama Kinan di dalam. Nah, biasa kita bisa lihat Kinan ya Bu ya di IG Ibu. Iya. Kemudian follow juga Facebook grupnya Komunitas Erlas, kemudian Telegramnya juga. Dan saya terima kasih banyak untuk Erlas, terutama karena sudah kasih kesempatan ini untuk saya. Dan juga follow channel suami saya nih, Mr. Brian. Besok kan ada Bu, kita tanggal 25 sama Mr. Brian ya. Nah, Ibu Bapak yang sekiranya pengen nih nanti video pembelajarannya atau pembelajaran daringnya menampilkan tampilan yang seperti saya sedang lakukan saat ini, nanti Ibu Bapak bisa pelajari langsung. Thank you Bu. Di webinar suami saya oleh Brian Cipta Pradana Putra dengan judul membuat presentasi bahan ajar kreatif menggunakan Prezi dan Canva. Dicatat ya Ibu Bapak. Hari Jumat tanggal 25 Februari nanti. Gitu. Nah, nanti tampilannya gini. Menarik ya tampilannya. Menarik, iya. Nanti kameranya juga jadi bagus ya. Ini saya kasih link juga sekalian Kalian siap. Tanggal 25 besok bersama 25. Yes, oke. Baik Ibu Bapak, kira-kira itu saja semuanya dari saya. Sekali lagi saya haturkan terima kasih luar biasa sharingnya, dan saya mohon maaf kalau misalnya dari tadi ada gangguan teknis gitu ya, nanti kita perbaiki. Dan saya juga berharap sekali kalau misalnya ternyata kita bisa ketemu di PTM begitu ya. Saya nggak tahu di belahan dunia mana. Itu aja kali dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka dan terima kasih Bapak Ibu. Saya juga undur diri. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Sampai bertemu di lain kesempatan di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Eka, Mas Sony. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Eka, terima kasih ya. Ini saya tutup ya. Saya buat laporannya biar cepat selesai. Nanti aku ini minta aku kirimin link untuk feedbacknya. Siap Bang, siap Bang. Tolong dikirimin ke grup. Thank you. Ya, ntar ya rekamannya ada di aku ya kalau mau. Thank you. Bye. Oke, thank you Bang. Saya selalu Bang.